Bab 157. Mulan Li yang sedang melihat benda yang diberikan Feng Long mendengar disebutnya kata Jang, lalu berdiri dengan wajah pucat seputih kertas. Ia mendekati tempat duduk para lelaki, lalu bertanya, "Tidak salahkah pendengaranku? Yang kau maksud keluarga Jang?" John Lee mengangguk lalu menunduk. Mulan melihat ini emosi. Ia pun berkata, "Engkau sudah tahu mereka datang, namun engkau masih duduk di sini. Apakah engkau pikir dengan bersembunyi di sini, engkau bisa selamat?" John Lee menjawab, "Putraku sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Mari kita tunggu." "Hei John Lee, yang kau pertaruhkan adalah keluarga Lee. Jika mereka mengkonfirmasi putramu mati, maka tidak ada lagi keluarga Lee di ibu kota. Engkau tahu itu?" Teriak Mulan semakin emosi. Ia melanjutkan, "Sekarang mengirim orang untuk menjemputnya sama saja mengirim mereka kepada kematian. Hanya tokenmu yang ia hargai." Jackson Lu bertanya, "Siapa keluarga Jang ini? Kenapa begitu menakutkan?" Mulan menjawab, "Kita semua maju menghadapinya, maka kita semua akan mati. Mereka tidak peduli siapapun yang menghalangi tujuan mereka pasti akan mati. Apakah itu tidak menakutkan?" Jackson berkata, "Walau itu cucuku, tetap akan kalah." Mulan duduk lalu menangis. John Lee yang menjawab pertanyaan ayah mertuanya. Ia pun berkata, "Ayah, walau putraku yang maju bagi mereka bukan apa-apa." Jackson dan yang lain terkejut mendengar ini. Lalu ia kembali bertanya, "Siapakah sebenarnya keluarga Jang ini? Aku tidak pernah mendengarnya." John Lee menjawab, "Sebetulnya ini tidak bisa aku ceritakan. Namun di sini tidak ada orang lain, maka ayah dan yang lain dengarkanlah. Leluhur kami menikahi seorang wanita dari suku Jang di Asia Tenggara. Dan dari leluhur wanita inilah ilmu bela diri keluarga Lee. 1,5 abad lalu, salah satu leluhur kami salah melatih ilmu bela diri dan menjadi setengah gila. Ia membunuh siapapun yang ia temui dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Bahkan, Kaisar mengutus jenderal bersama pasukannya. Namun, alhasil semua lari puntang-panting menghadapi leluhur gila ini. Maka, tetua dan tuan besar meminta bantuan pada keluarga Jang untuk menghadapi leluhur itu, dan dikirimlah Rejang ke negeri ini, dan dia dengan mudah meringkus leluhur dan membawanya pergi. Rejang ini kakak kandung leluhur wanita kami. Ia menghilang setelah menangkap leluhur kami, namun ia tidak kembali ke negerinya. Ia menetap di salah satu gunung di Tianjin. Hingga rangkanya ditemukan putraku sekaligus mempelajari semua ilmu yang ia tinggalkan. Di waktu yang sama, orang di suku Jang bermimpi didatangi Rejang dan mengabarkan bahwa ilmu dan energinya sudah diteruskan pada cucu buyut adik perempuannya. Mereka mengutus orang untuk memastikan. Setelah melihat putraku dari jauh, mereka memastikan bahwa mimpi itu nyata. Mereka kembali ke negerinya. Jackson bertanya, "Lalu apa sangkut pautnya dengan keluarga Lee sekarang?" John Lee menjawab, "Mereka menjaga keturunan Jang dalam keluarga Lee, dan itu mengalir di darahku dan putraku secara langsung, karena aku keturunan garis lurus ke atas hingga leluhur wanita Jang. Mereka ribuan tahun menjaga keluarga Lee, menyelesaikan masalah keluarga Lee, bahkan memotong kepala Kaisar Sung ketika berani mengganggu keluarga Lee. Namun, keluarga Lee harus menjaga pewaris tahta garis lurus. Jika mati karena sakit, tidak masalah. Mati dalam pertempuran hal biasa. Namun, jika pewaris dibunuh orang, maka keluarga Lee akan dihabisi. Dan lebih parahnya, putraku bukan hanya pewaris tahta, namun ia dianggap titisan Rejang itu sendiri." Mulan berkata, "Engkau sudah tahu itu, namun engkau masih bersantai."
John Lee menjawab, aku sudah berencana hari ini berangkat ke Xia. Namun putraku memiliki ide lain, makanya aku masih di sini. Mulan berteriak, John Lee, engkau pikir hanya satu di hutan? Mereka ada 5 orang, yang 4-nya pasti ada di ibu kota. Menunggu kabar dari 1 orang, begitu kabar buruk mereka 4 orang mulai bergerak menghabisi keluargaku. John Lee tersenyum. Ia pun berkata, aku paham itu, ini kurang beberapa menit. 1 jam kemudian, murid putraku akan memberi kabar. Engkau tenang saja. Tu Fu berkata, apakah tidak perlu militer yang menjaga keluargamu di ibu kota? Frank Lee menggeleng kepalanya lalu menjawab, percuma, aku hanya berharap Chana bisa meyakinkan orang itu bahwa aku masih hidup. Jika tidak, maka aku sendiri yang akan berangkat ke Xia. Tak lama, telepon Frank Lee berdering. Ia langsung mengaktifkan speaker hingga dapat didengar semua orang. Chana pun berkata, halo Tuan, orang ini terlalu kuat, satu gerakannya memecah kepala 20 orangku. Untung ia berpantang memukul wanita, makanya aku tidak dipukulnya. Setelah aku menjelaskan siapa diriku, ia hanya tersenyum lalu meninggalkanku dan berkata, ia akan datang ke Jiangling membuktikan ucapanku. Frank Lee berkata, apakah engkau tidak menawarkan diri mengantarnya dengan pesawat? Chana menjawab, sudah Tuan, namun ia tertawa dan berkata kedua kakiku lebih cepat dari pesawat. Lalu ia menghilang masuk hutan. Tuan, harap engkau berhati-hati. Aku khawatir. Frank Lee menjawab, jangan khawatir. Ia masuk hutan untuk memastikan bahwa aku hidup atau mati. Jika aku mati, maka itu baru masalah. Namun, aku hidup, maka ia akan senang. Mulan berdiri lalu berkata, kita harus membuka semua ruang untuknya. Jangan ada orang-orang kita yang menghalangi langkahnya menuju puncak. Biarkan ia naik dan memastikan ia hidup, maka semua berakhir. Anita Lu berkata, dengan berjalan kaki mungkin 2 hari baru tiba dari Xia. Mulan menggeleng kepalanya lalu berkata, ia akan tiba malam ini. Engkau harus atur penjagamu agar melonggarkan penjagaannya. Mendengar perkataan Mulan, semua terkejut bisa cepat itu. Frank Lee berkata, buka semua pintu, biarkan ia menaiki puncak ini dan benar, kata nenek cantik, ia akan tiba malam ini. Biar aku yang menyambutnya. Anita bergerak, Feng Long bergerak, dan Randu pun diperintahkan untuk membersihkan jalanan agar orang itu bisa naik dengan mulus, menghindari pembunuhan sia-sia. Cecilia memegang tangan suaminya dan berbisik, apakah akan terjadi masalah di sini? Frank Lee tersenyum menjawab, tidak, karena aku masih hidup. Mereka mengamuk karena mendengar aku mati. Jackson bergumam, satu gerakan memecah kepala 20 prajurit pilihan. Hebat. Frank Lee berkata pada istrinya, engkau tinggallah di dalam rumah malam ini. Aku takut ia tidak mempercayaiku hingga mengharuskan kami bertarung. Jika kondisi aman, engkau bisa bertemu dengannya. Cecilia mengangguk. Mulan berkata, tidak perlu karena mereka berpantang memukul wanita. Jadi, istrimu bisa jadi saksi bahwa benar engkau pewaris tahta dan masih hidup. Frank Lee mengangguk lalu berkata, baiklah, kita akan menunggu bagaimana rupa orang ini. Maka suasana sedikit terasa berbeda saat makan malam. Rianti, Grace, dan Lian yang mendengar berita kedatangan orang ini menjadi tertarik. Anita Lu berkata, sudah jam segini, belum ada berita dari kaki bukit. Apakah orangnya besok baru tiba? Frank Lee diam lalu berbisik, ia sudah di sini. Lalu Frank Lee berdiri dan berkata, engkau tamu dari jauh, kenapa tidak keluar dan memperkenalkan diri? Dari puncak pohon melayang sesosok tubuh dengan ringannya hinggap di ranting pohon, melangkah dengan tenang seperti tidak menginjak tanah dalam sekejap. Orangnya sudah berdiri di hadapan semua orang. Ia tersenyum dengan bahasa yang kaku. Ia pun bertanya, engkaukah yang bernama Frank Lee? Frank Lee mengangguk ingin menjawab, namun orang itu berkata lagi, aku Rio Zhang, maaf tidak menyapamu lebih dulu.
Franklin tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang menyambutmu. Maaf atas kurang ajaranku. Ryojang berkata, aku tidak berhak bertanya lebih lanjut. Kau tunggulah sebentar, 4 kakakku akan segera tiba. Maka salah satu dari mereka yang bisa memastikan benarkah dirimu yang bernama Franklin. Franklin mengangsurkan kursi. Namun orang itu tidak mau duduk, maka ia bertanya, kenapa engkau tidak duduk? Rio menjawab, maaf, kakakku lebih berhak duduk lebih dahulu, baru aku bisa menemanimu duduk. Franklin menatap Rio yang usianya tidak terpaut jauh darinya, mungkin beberapa tahun di atasnya, namun kekuatan orang ini tidak dibawanya. Rio tersenyum lalu berkata, kakak sudah tiba, namun ada sedikit masalah di kaki bukit, aku harus turun. Franklin berdiri dan berkata, aku akan ikut denganmu ke kaki bukit. Sekali lompat, kedua orang itu lenyap. Bao Sheng memelekkan lidahnya, begitu juga dengan yang lain. Gerakan Franklin dan Rio terlalu cepat. Tak lama, Franklin sudah kembali dan berkata, untung aku turun, kalau tidak pengawalmu habis sudah. Anita yang mendengar ini bertanya, mereka baik-baik saja bukan? Franklin mengangguk lalu berdiri dan berkata, para tuan silakan masuk, maafkan ketidakramahan orang-orangku di kaki bukit. Seorang laki-laki usia 70-an dengan janggut putih yang berkibar, tertiup angin melangkah dan tersenyum ketika melihat Franklin. Ia berkata, kami yang memohon maaf datang tidak memberi kabar lebih dahulu. Setelah mengatakan itu, mata laki-laki itu menatap Cecilia lalu melangkah ke arahnya dan berlutut diikuti keempat orang lainnya. Setelah bersujud, ia berkata, putramu itu adalah keturunan kami, berdarah murni, ia akan menjadi legenda kelak. Semua orang yang mendengar ini terkejut. Franklin berkata, tuan bangkitlah, duduk di sini agar kita bisa berbincang. Orang itu memalingkan wajahnya pada Franklin lalu tersenyum. Engkau tidak pantas memanggil aku tuan, karena aku hanya pesuruh tuan besar, jadi panggil saja aku Jenang. Dan ini Malim, Sebong, Guntur, dan Rio. Ia memperkenalkan nama orang-orang bersamanya. Franklin membalas dengan mengenalkan semua orang yang berada di sana. Setelah itu, obrolan santai terjadi. Malim berkata, tuan, tingkatanmu tidak di bawahku, namun masih jauh dari tingkat kakak Jenang. Jenang berkata, itu karena ia hanya menerima energi leluhur Rejang. Jika ia berlatih bersamamu, mungkin tingkatannya jauh di atasku karena tulangnya bagus dan bersih. Franklin mengukur kekuatan Jenang. Memang diakuinya tingkat Jenang jauh di atasnya, jadi ia bertanya, bisakah aku berlatih dengan kalian? Jenang tertawa lalu menjawab, hahaha, aku sudah katakan aku ini hanya pesuruh. Karena keturunanmu murni, maka hanya tuan besar kami yang bisa menerimamu menjadi muridnya. Rio yang termuda berkata, jika tuan besar kami menerimamu, maka aku yakin dalam setahun engkau akan jauh melampaui kekuatan tempurmu saat ini. Malim berkata, tidak perlu kekuatannya, hanya perlu diasah dalam setahun. Ia akan menjadi kekuatan yang susah dicari tandingannya. Jenang tertawa lalu berkata pada Franklin, benar, kata adikku ini, aku akan membagi rahasianya padamu dan engkau, aku yakin bisa mengasahnya sendiri tanpa guru. Mari ikut aku ke sana. Franklin mengikuti Jenang. Setelah agak jauh, Jenang berkata, di sini sudah cukup, maka sekarang engkau serang aku dengan kekuatan penuhmu. Franklin bergerak dengan cepat tanpa sungkan dan ingin membuktikan benarkah orang-orang ini begitu hebat. Dalam beberapa gerakan, Franklin merasakan tusukan di beberapa bagian tubuhnya, sedangkan ia tidak sekalipun bisa menyentuh Jenang. Jenang berkata, cukup. Dengan kekuatan seperti ini, dalam setengah tahun kau akan melampauiku. Tadi, aku sudah membuka 4 titik dalam tubuhmu yang selama ini tertutup. Franklin tersenyum mengangguk lalu berkata, terima kasih, aku tidak tahu ada titik itu yang bisa melapangkan dada dan tenagaku bisa tersimpan banyak. Jenang tersenyum lalu kembali duduk. Cecilia menatap wajah suaminya yang ceria. Franklin menunjukkan pada ibunya.
Engkau lihat, 4 lubang di bajuku ini dibuat oleh Jenang tadi dan membuka titik yang selama ini kita tidak ketahui bahwa titik itu ada. Jenang berkata, masih ada 2 titik lagi, namun aku tidak berani membukanya walau aku yakin kau sanggup. Namun, resikonya terlalu besar karena jika salah maka engkau akan menjadi gila. Jenang mengambil teleponnya lalu menghubungi seseorang. Ia pun berkata, Tuan besar, ia masih hidup dan sehat, namun di sini keturunanmu akan memiliki seseorang putra yang hanya ada 1000 tahun sekali. Ia pengganti leluhur Rejang nanti. Terdengar suara ketawa di ujung telepon dan suara berat terdengar. Tinggalkan Rio di sana dan menjamin keselamatan ibu dan keturunan kami berikutnya. Nanti bergiliran mereka menjaganya hingga memastikan keturunanku melewati usia 13 tahun. Jenang menjawab, baik tuan. Dan satu lagi, di tempat tinggal keturunanmu ini memiliki satu benda pusaka yang tersimpan. Apakah harus aku ambil dan serahkan padanya? Terdengar jawaban, pusaka itu milik orang lain. 10 tahun lagi pusaka itu akan ditemukan dan hanya keturunan pemilik pusaka yang bisa membuka kendi itu. Jadi, biarkan di tempatnya. Keturunanku tidak memerlukan pusaka orang lain untuk menjadi kuat. Mendengar kata-kata kendi, Frankly dan yang lain-lainnya terkejut. Lalu setelah Jenang selesai bicara, Frankly bertanya, apakah kendi itu tidak bisa dibuka kecuali keturunan pemilik kendi dan tersimpan di gunung ini? Jenang mengangguk dan berkata, benar, kendi itu tersimpan dengan baik dan engkau dengar sendiri bahwa Tuan Besar melarangku yang juga melarangmu untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Frankly mengangguk setuju lalu berkata, aku mengenal keturunan pemilik kendi itu, apakah aku bisa mengambilnya dan menyerahkan kepada mereka? Jenang tersenyum lalu berkata, karena engkau juga butuh sesuatu dari dalam kendi itu, saranku lupakan itu. Engkau bisa menghubungiku dan aku akan memberikan apapun yang engkau inginkan. Kendi itu milik Cheng Ho. 10 tahun lagi salah satu keturunannya akan mengambil kendi itu dan mempelajari isinya. Yang engkau inginkan bagaimana menciptakan pasukan seperti milik Cheng Ho, bukan? Malim tertawa lalu berkata, Cheng Ho belajar dari leluhurmu menjadi tidak pantas. Engkau belajar darinya. Jika engkau ingin sesuatu, datanglah pada keluargamu, di mana Cheng Ho juga datang belajar pada saat kanak-kanak. Mendengar ini, semua penghuni Gunung Kaba terkejut. Frankly bertanya, bisakah diceritakan bagaimana ceritanya? Jenang menjawab, leluhur Cheng Ho adalah Jang. Walau tidak semurni dirimu dan ayahmu ini, namun kakek Cheng Ho mengingat leluhurnya dan mengirim Cheng Ho untuk belajar. Di sana ia dididik seperti putra-putri Jang. Karena bakatnya di laut, maka leluhur Jang menurunkan ilmu bertahan di air asin, dapat menyelam lama tanpa alat, dan bagaimana membentuk pasukan yang kuat di atas laut. Jenang meneruskan, ia belajar hingga usia 9 tahun baru kembali ke barat, berkumpul dengan saudaranya yang pindah ke daratan tengah. Maka jika ilmu itu yang kau inginkan, maka aku akan minta izin untuk mencatatnya untukmu. Frankly berdiri membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih, semoga tetua memberi izin engkau mencatatnya untukku. Malim berkata, tetua tidak akan berani menolak permintaanmu, maka engkau tunggu nanti. Ada yang akan mengantarkan salinan kitab itu untukmu. Jenang berdiri dan berkata, sudah hampir pagi, tugas kami selesai dan kami akan kembali dulu. Izinkan Rio tinggal di sini di dinding jurang bagian belakang itu. Engkau hanya bisa membantu untuk menurunkan bahan makanan menggunakan tali sepanjang 100 meter. Frankly kaget mendengar Jenang sudah mau pergi ditambah tempat tinggal Rio dinding jurang. Lalu ia berkata, apakah tidak sebaiknya beristirahat dulu, besok bisa naik pesawat tercepat? Malim tersenyum menjawab, kami memiliki kaki yang lebih cepat. Kakak bisa tidur di panggulanku dan aku bisa tidur saat kakak memanggul aku. Jenang menjelaskan, kami terbiasa berjalan kaki. Kami beristirahat berganti-gantian. 2 jalan, 2 dipanggul. Sambil tidur dan mungkin 2 hari kami sudah tiba di negeri kami.
Friendly tersenyum lalu berkata, cara yang bagus, tidak berhenti terus melangkah namun tidak mengurangi waktu untuk beristirahat. Jika aku boleh tahu berapa lama kalian berjalan dari ibu kota hingga tempat ini? Jenang menjawab, 3 jam tanpa istirahat. Lalu Jenang berkata pada Rio, engkau memanfaatkan waktu untuk bertapa di dinding itu sambil menjaga kendi dan penghuni gunung ini. Nanti akan ada yang datang menggantikanmu di waktunya. Rio mengangguk menjawab, baik kakak. Aku akan menjalankan perintah sebaik mungkin. Lalu ia membalikkan tubuhnya lalu melompat ke jurang. Sementara Jenang berpamitan. Setelah itu ia naik ke punggung Malim tertidur di bawah, melompat bagaikan terbang. Lalu bayangan keempat orang itu menghilang. Jackson berkata, mata tuanku hari ini sangat beruntung. Dapat menyaksikan kehebatan orang-orang itu. Walau hanya pesuruh, tapi kekuatan tempurnya sungguh sulit dibayangkan. Mulan menjawab, engkau bayangkan kelima orang itu bergerak dalam beberapa jam. Seluruh keluarga Lee akan lenyap bukan? Jackson mengangguk. Friendly berkata, tadi saat melawan Jenang, aku sudah mengarahkan semua kekuatan tempurku. Kalian lihat, ia tidak berpindah tempat, namun aku tidak dapat menyentuh selai rambutnya. Bahkan 4 titik di tubuhku dibukanya. Friendly memperlihatkan 4 lubang di bajunya. John Lee berkata, engkau ingat leluhur yang gila itu karena memaksa membuka 2 titik terakhir, namun ia tidak kuat. Namun Jenang mengatakan engkau kuat, namun karena tidak ada izin, ia tidak berani membukanya. Anita lalu bertanya, memang ada berapa titik yang terbuka agar sempurna? John Lee menjawab, di negeri ini 9 titik sudah dianggap sempurna. Putramu sudah 11 titik, ditambah 4 titik baru menjadi 15. Maka kurang 2 lagi, ia akan sempurna. Kembali Anita lalu bertanya, apa kegunaan 2 titik itu? John Lee tersenyum lalu menjawab, engkau lihat Tuan Besar Zhang mengatakan ada kendi yang tersimpan, padahal ia berjarak ribuan mil dari tempat ini. Bagaimana ia dapat mengetahui ada kendi, atau Jenang yang dapat mengetahui letak gua di dinding jurang itu? Inilah salah satu kegunaan 2 titik di kepala itu. Mulan menambahkan, engkau walau cukup kuat membuka 2 titik itu, namun saranku jika usiamu sudah di atas 50, engkau boleh mencobanya. Karena 2 titik itu terbuka. Engkau bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa, namun engkau dan istrimu beruntung memiliki putra yang akan mewarisi segalanya. John Lee tersenyum dan berkata lagi, Rio tinggal di sini hanya hingga menantuku melahirkan hingga putramu berusia 1 tahun. Setelah itu akan datang seorang yang akan membuka 2 titik pertama pada usia 1 tahun. Begitu seterusnya, setiap tahun titik tubuh putramu akan terbuka hingga pada waktu yang paling kritis, usia 13 tahun, saat itu pembukaan 2 titik terakhir. Cecilia bertanya, apa yang terjadi di usia 13 tahun itu? Mulan menjawab, engkau ingat kata-kata Tuan Besar Zhang, melewati usia 13 tahun, pada waktu itu putramu berjuang di antara hidup dan mati, maka mereka 13 orang akan duduk di sini melihat, mengobati, dan berdoa untuk putramu. John Lee kembali berkata, engkau dan kita semua tidak bisa mengajari ilmu bela diri apapun pada putramu karena hingga usia 13 tahun ia akan menjadi kosong. Kalau ia melewati usia 13 tahun, maka tubuh putramu itu adalah wadah kosong yang besar yang bisa engkau isi apa saja ke dalamnya dan pasti akan kuat menampungnya. Friendly bertanya, bagaimana cara mereka membuka titik pada anak berusia 1 tahun?